menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang. Swastiastu. Swastiastu Pak Man. Gimana kabarnya Pak Kadek? Baik Pak Man, baik. Terima kasih Pak Kadek kesediaannya. Yang saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gianyar. Saya ingin menggali informasi pengalaman Pak Kadek selama jadi kepala sekolah terkait dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama Pak Kadek menjadi kepala sekolah, tentu sudah banyak pengalaman terkait bagaimana Pak Kadek mengidentifikasi terhadap kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Ya. Jadi selama ini Pak Man sebelum menjadi kepala sekolah Ya. pun pernah lah mengalami yang namanya dilema etika sama bujukan moral. Jadi saya juga pernah mempelajari ini sebelumnya. Ya. Kemudian setelah menjadi kepala sekolah malah lebih banyak dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, yang mana benar melawan benar Ya. dan benar melawan salah. Ya. Seperti itu Pak Man. Jadi caranya saya sebelumnya itu pasti berkoordinasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah tentunya. Itu Pak Man. Nah, kira-kira di sekolahnya Pak Kadek di SD 2 Kupan ini. SD 2 Kupan ini, kira-kira ada nggak contoh kasus seperti dilema etika, benar lawan benar itu? Nah, jadi gini Pak Man, sebelumnya sempat ada kasus 1 bulannya lalu Yeah. biasanya Pak Man di kelas 5. Jadi ada siswa itu, nah kalau kita bilang siswa kalau masa anak-anak ya jelas nakal ya Pak Man ya. Tetapi ini terlalu berlebihan. Ternyata dari kasus ini wali kelasnya terutama sampai meminta bantuan kepada kepala sekolah. Berarti memang masalah ini sudah mungkin menurut ranahnya dia sudah mungkin agak sulit untuk mengatasi Pak Man. Jadi disinilah saya berpikir, oh harus saya turun tangan. Ternyata di lain sisi saya melihat anak tersebut, saya gali informasi. Dari wali kelas sebelumnya, kemudian dari wali kelasnya atau guru yang mengajar bidang tadi. Ternyata memang anak ini mungkin sebenarnya cari namanya perhatian Pak Man. Cari perhatian. Sebenarnya, tetapi kita sebagai guru itu mungkin nggak menyadari Pak Man, artinya mengatasi orang seperti ini itu seperti apa. Jadi di sini di lain sisi saya sebagai kepala sekolah, karena dia sudah buat masalah sampai berulang kali, rasa memang untuk kasihan itu pasti ada Pak Man, apalagi anak-anak gitu. Tetapi sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan juga sudah diminta bantuan sama wali kelasnya. Tentunya harus ditegakkan juga ini masalah kasus ini dengan aturan yang ada Pak Man. Jadi benar melawan benar tetap ada gitu. Ya. Itu mengenai dilema etika, benar lawan benar ya. Kalau dalam pengambilan keputusan itu misalnya bujukan moral itu seperti itu kan benar bertentangan ya, benar lawan salah. Pernah nggak Pak Kadek mengalami kasus seperti itu? Pernah Pak Man. Jadi siswa juga sama. Jadi kalau kita itu benar mau salah itu kadang-kadang menurut kita itu udah aturan itu yang kita tegakkan itu sebenarnya kebenaran. Yeah. Tetapi siswa itu terus melanggar, itu kan seharusnya kita memang harus memberikan yang namanya bukannya masalah hukuman, enggak, tapi harus kita kembali lagi ke kesepakatan atau keyakinan mereka. Berarti itu salah nggak kan gitu jadinya. Kita sudah sering seperti itu dengan siswa di sekolah Pak Man. Berarti Pak Kadek lagi menekankan tentang keyakinan itu kesepakatan karena di sekolah kami di SD 2 Kupan itu keyakinan kelas di kelas ada memang. Kemudian khusus untuk keyakinan di sekolah itu memang kita buatkan. Berarti masing-masing kelas itu Pak Kadek ada kesepakatan yang dibuat antara siswa dengan gurunya masing-masing ya. Termasuk dengan sekolah juga. Dengan sekolah juga. Terus selama Pak Kadek menghadapi masalah itu, langkah-langkah seperti apa yang bisa Pak Kadek lakukan? Jadi langkah-langkah yang pernah saya lakukan Pak Man, karena juga belajar di sekolah waktu saya menjadi guru bagian kesiswaan. Jadi
saya tuh ambil langkah yang paling paling baik menurut saya pada waktu ya Pak Man ya. Jadi pertamanya sih seperti yang saya bilang tadi, saya mendekati yang namanya wali kelasnya, kemudian tanya juga dulu bagaimana si anak, kemudian tanya juga dari wali kelas sebelumnya dan teman-teman siswa di kelasnya, biar enggak saya sebagai kepala sekolah itu mengambil keputusan tuh semena-mena kayak gitu Pak Man. Nah setelah saya tahu dari permasalahan itu, kalau memang anak itu memang nakalnya sewajar-wajarnya, beda cerita. Kalau memang nakalnya ada lebih, ya kita cari tindakan yang memang sepatutnya cocok untuk anak tersebut. Dan saya pun sebagai kepala sekolah akhirnya menanyakan orang tuanya, artinya minta bantuan sama wali kelasnya, tolong hadapkan saya dengan orang tuanya. Artinya saya ingin tahu gimana sih sebenarnya anak itu di rumah, gitu Pak Man. Seperti itu Pak Man. Dalam hal ini Pak Kadek melibatkan semua yang terkait termasuk orang sekolah, termasuk orang tuanya, guru atau pihak lain yang terlibat di dalamnya. Terus dalam Pak Kadek pengambilan keputusan itu, hal-hal apa yang dilakukan agar keputusan yang diambil itu lebih efektif atau lebih cepat lah. Artinya bisa dikatakan tidak menunda waktu. Ya, jadi gini Pak Man, kalau kita di SD mungkin masih lingkup kecil ya. Kalau beda dengan SMP SMA. Kalau SMP SMA ceritanya beda lagi. Ada proses mungkin nanti, ada BK dan sebagainya, ada berapa kali. Kalau kita di sekolah juga sebenarnya di SD itu sama, di SD 2 Pupuan itu. Cuma kalau selaku kita di SD itu mungkin sama dengan sekolahnya Pak Man. Jadi kita itu tetap ranahnya pendekatan dengan anak tersebut. Mungkin kita pendekatannya gimana? Ikuti eranya mereka sekarang, zamannya mereka. Kalau kita keras ngomongnya mungkin salah kita. Tetapi kalau kita elus-elus kepalanya, pegang bundanya, kemudian habis itu kita tanyakan apa permasalahannya dia. Karena waktu ini 1 bulan yang lalu, ya seperti itu Pak Man pendekatan. Yang perlu dia tanyain, ada kesel dengan kepala sekolahnya enggak, ada kesel dengan orang lain enggak, atau dengan siapa, ternyata dia mau bicara Pak Man. Setelah itu yang pun mau lihat, ternyata anak tersebut mungkin kurang kasih sayang Pak. Dan disinilah kesempatan saya juga akhirnya memanggil orang tuanya. Ingin tahu sih seperti apa, ternyata kalau di Pupuan itu kebanyakan siswa itu orang tuanya kerjanya di kebun. Jadi keluar pagi, pulang sore, orang tua tuh nggak pernah jadinya sama. Artinya anaknya tuh diawasi dengan baik gitu loh. Artinya perhatian dari orang tua kurang. Akhirnya itulah menurut saya langkah yang memang lebih efisien yang saya lakukan. Lebih efektif jadinya antara saya dengan anak, kemudian saya dengan orang tua, nyambung lah jadinya. Membangun komunikasi dengan orang tua. Tadi yang saya tangkap dari pengalaman Pak Kadek itu adalah melakukan pendekatan atau menggali akar permasalahannya, entah itu dari anak atau orang tuanya, atau istilahnya Pak Kadek itu melakukan treatment melakukan treatment. Terus apakah Pak Kadek itu memiliki tata kelola atau bisa dikatakan memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Kalau ke jadwal khusus itu tidak Pak, tetapi kami punya tim Pak. Punya tim? Ya, di sekolah kami punya tim. Jadi yang mana di tim kita itu ada yang namanya kesiswaan. Kalau yang dari wali kelasnya tidak sampai bisa untuk mengatasi tersebut, dia buatkan buku di buku BK-nya dikasih ke kesiswaan. Mungkin 3 kali sampai seperti itu berulang-ulang kita ambil tindakan langsung gitu. Artinya kita eksekusi langsung lah. Eksekusi langsung. Nggak mungkin nunggu besok, lusa. Gitu. Kalau bisa kita selesai sekarang. Tapi kalau memang perlu bantuan orang belakang besoknya, kita ambil langsung itu Pak Man. Jadi tidak ada terjadwal, tersusun, itu nggak ada Pak Man. Berarti Pak Kadek dalam menyelesaikan permasalahan ilmu etika itu artinya langsung tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda lagi. Nggak nunggu esok lah bahasanya. Bisa selesai. Artinya tidak terjadwal begitu ada permasalahan tentang ilmu etika langsung diselesaikan mungkin dengan melibatkan beberapa teman yang terlibat Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain mempermudah Pak Kadek dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan ilmu etika? Jadi kalau faktor lain itu tentunya pastinya wali kelas, kemudian kesiswaan, kemudian siswanya itu sendiri. Yang terakhir
orang tuanya. Orang tuanya. Memang itu pendukung yang paling utama. Karena kita di SD dengan lingkup kecil dengan anak-anak yang masih nakal lah bilang Pak. Memang itu ranah yang paling efektif sebenarnya Pak. Bagi Tiang pribadi di Bukuan. Berarti dalam Pak Kadek menyelesaikan permasalahan itu, Pak Kadek melibatkan semua pihak ya, entah itu dari siswa, dari wali kelas, orang tua, termasuk semua warga sekolah ya. Masih jawabnya lain itu meminta pertimbangan yang nanti akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan. Terus Pak Kadek selama ini Pak Kadek menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral itu. Kira-kira hal apa yang Pak Kadek dapat petik dari pembelajaran itu, atau gini saja, bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan permasalahan itu? Kalau perasaan Pak Man jujur, pertama kali menjadi kepala sekolah beda ceritanya. Kalau kita jadi guru menangani hal itu di bidang kesiswaan kita, beda cerita. Sekarang kita menjadi kepala sekolah, kepenuhan menjawab. Pertama takutnya itu jujur Pak Man, takutnya itu kita salah mengambil keputusan. Pertama itu Pak Man, apalagi berhadapan dengan orang tuanya. Karena kita sebagai kepala sekolah itu kan harus bertanggung jawab dari segala sisi. Termasuk kalau kita ngomong dengan orang tua, takutnya orang tuanya menyikapinya beda karena mendengarkan omongan dari yang lain, dari orang-orang yang lain, termasuk orang tua yang diajak masalah atau bagaimana gitu kan, konflik atau gimana kan kita nggak tahu sebelumnya. Tetapi dengan nada bicara kita rubah gitu Pak Man. Kemudian cara kita tersenyum pas berbicara dengan orang tuanya itu membuat suasana itu nyaman Pak Man. Jujur walaupun seperti apapun siswa itu dan orang tua itu keras, kalau kita sudah senyum ternyata orang tua itu luluh lah, beda ceritanya menerima apa omongan kita walaupun kita tuh ngomongnya padahal keras untuk versinya kita, tetapi dengan isi senyum sedikit tuh enak sekali Pak Man gitu loh. Ketimbang kita duluan memanggil orang tua, memanggil siswa yang bermasalah itu kita tegang. Ya makanya senyum Pak Man, senyum terus senyum ya Pak Man. Makanya guru-guru yang lain sama orang tuanya itu kadang-kadang berpikir kok kepala sekolah dengan gentengnya bisa tetap senyum. Itulah pengalaman. Banyak hal yang Pak Kadek sudah alami selama di kepala sekolah. 1 tahun inilah. Itu berarti perasaan Pak Kadek itu puas sekali ya, sangat puas. Pastinya puas. Apalagi setelah kejadian terakhir ini Pak Man, bulan lalu nih, bulan Januari. Jujur tuh bulan Januari, nama siswanya itu si Babe namanya dipanggil, tetapi Krisna nama aslinya. Sampai orang tuanya datang, orang tuanya itu ternyata hipertensi dia. Galak sekali katanya dari masyarakat. Yang kan ditanya sama tetangga sekolah. Akhirnya ternyata bisa kita meluluhkan hatinya dan kita didukung oleh dia. Malah anaknya sekarang buat masalah tidak Pak Man. Malah dia dulunya bolos Pak Man permasalahannya. Sampai bolos dia Pak Man. Anak tersebut disiplinnya yang kurang ya? Iya disiplin, apalagi kalau dibilang kita kurang pengawasan tidak, karena tembok di utara sekolah itu memang kebuka, jadinya mereka gampang bolos Pak Man. Makanya itu juga yang ajukan, artinya banyak pengalaman dia seperti itu Pak Man. Ya seperti itu, artinya perasaan Pak Kadek senang sekarang malah dia sekarang kalau kita saya ketemu langsung sama dia tadi pagi, ketemu ngobrol, saya peluk Pak Man, malah dia cerita enak jadinya. Dia tetap bilang, kamu sayang nggak sama Bapak? Berarti antara siswa dengan guru dengan kepala sekolah itu sudah tidak ada batasan seperti anak-anak sendiri, keluarga sendiri. Terus itu pengalaman Pak Kadek merasa puas setelah menghadapi beberapa dilema etika itu. Pelajaran apa yang Pak Kadek bisa petik dari pengambilan keputusan itu? Jadi pengalaman memang terpenting bagi diri saya Pak Man ya. Untuk mengambil suatu keputusan itu jangan semata-mata dilihat dari sisi satu aja. Jadi banyak sisi yang perlu kita lihat dari samping, dari atas, dari bawah gitu intinya. Biar tidak salah mengambil keputusan, apalagi yang namanya urusan dengan birokrasi kita sendiri. Kalau kita salah ngambil tindakan tentunya kita yang bakalan salah sendiri gitu. Resikonya kita sendiri. Jadi disinilah pembelajaran kita menjadi seorang lebih dewasa, walaupun umur udah tua, tapi belum tentu kita dewasa kan gitu Pak Man ya.
Berarti Pak Kadek dalam pengambilan keputusan itu hal yang dapat dipetik adalah dengan melibatkan semua komponennya, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan ya. Paling tidak dalam pengambilan keputusan itu kita berusaha mengurangi seminimal mungkin dampaknya yang lain. Pas sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadek. Demikian yang sudah habis pertanyaannya nih Pak Man. Ya, demikian yang dapat yang gali informasinya. Mungkin ini nanti untuk yang pakai sebagai referensi. Siapa tahu kedepannya nasib yang sama dengan Pak Kadek menjadi seorang pemimpin, ya, paling tidak menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas lah. Atau lebihnya nanti siapa tahu bernasib sama dengan Pak Kadek menjadi pemimpin sekolah lah ya, agar bisa dia menerapkan nilai-nilai kebajikan. Paling tidak kita mampu mengurangi dampak buruknya terhadap semua komponen lah, terhadap siswa, guru, termasuk orang-orang di sekitar di lingkungan sekolah kita. Baik, demikian Pak Kadek. Terima kasih atas kesediaannya, artinya memberikan yang izin berkunjung ke SD 2 Tukuan untuk menggali informasi pengalaman Pak Kadek selama menjadi kepala sekolah. Yang hidup dengan kami sakti. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Terima kasih Bu Desa selaku Kepala Sekolah SD 1 Serungge sudah memberikan izin untuk datang ke sekolahnya. Yang calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gianyar ingin menggali berbagai informasi terkait dilema etika dan rujukan moral. Mungkin selama Bu Desa menjadi kepala sekolah tentu sudah banyak memiliki pengalaman terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana Bu Desa dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral itu di sekolah Bu Desa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang benar sekali, banyak sekali kasus yang saya temui setelah kurang lebih 2,5 tahun ya jadi kepala sekolah. Yeah. Jadi kalau dilema etika itu menurut kita yang bertentangan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Artinya kita tidak bisa memilih dengan cepat yang mana yang benar, yang mana yang salah, karena keduanya terlihat benar. Itu dilema etika. Tapi kalau bujukan moral sudah pasti salah satu pilihan itu salah. Jadi bisa langsung segera dieksekusi seperti itu. Ada benar dan salah. Nah, dilema etika itu benar melawan benar. Kalau bujukan moral itu benar melawan salah atau bertentangan dia. Nah, selama Ibu Desa menjadi kepala sekolah itu, adakah contoh atau kasus terkait dengan dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin? Oke, baik. Kalau dilema etika itu yang paling banyak ya. Contohnya, guru tugasnya kan memang kalau bisa menjadi contoh bagi siswa, datang pagi dan sebagainya. Tapi kadang karena berbagai alasan banyak guru yang cenderung datangnya tidak tepat waktu, agak siang, bahkan kadang terlambat. Kalau kita lihat dari tanpa menyelidiki latar belakang dia datang ini, mungkin kita anggap itu salah. Kita akan menganggap itu sebuah bujukan moral, di mana dia menentang aturan yang ada di sekolah, bahwa guru datang minimal 15 menit sebelum jam pelajaran mulai, atau sebelum pukul 7:30 lah kalau di sini. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut pandang guru tersebut, tentu itu akan menjadi sebuah dilema etika ketika kita tahu alasan dia datang siang apa gitu. Nah, makanya kita kembali lagi di sini kan ada kayak 9 pengambilan keputusan. Salah satunya kita harus melihat orang-orang yang terlibat. Kita kenali dari karakternya dia seperti apa dan sebagainya. Karena memang dia punya alasan itu kita datangnya agak siang karena dia punya jadi mana dia harus menunggu dulu pengasuhnya datang bisa. Nah, kalau itu saya terapkan aturan yang berlaku, saya
judge begitu saja bahwa dia menentang aturan, itu akan jadi masalah terus gitu. Apalagi misalnya ketika muridnya sudah masuk di kelasnya tidak ada siapa-siapa yang mengajar. Kalau saya terus-terusan akan ada dua konflik yang berkepanjangan antara saya dengan guru itu, gurunya, antara guru itu dengan murid dan mungkin dengan guru yang lain, karena tidak mungkin ada guru lain yang mau masuk kalau memang itu bukan jamnya, apalagi dia ada jam lain. Jamnya yang saya lakukan adalah memindahkan jadwalnya dia mengajar. Jadi karena dia guru kelas, di jam pertama itu saya taruh yang guru mapelnya, misalnya jam agama, bahasa Inggris yang seperti itu, bahasa Bali saya taruh di jam-jam pertama, sehingga orang yang di luar kelas itu mereka otomatis akan masuk ke sana karena bukan jam dia. Dan walaupun di kelasnya agak terlambat, kita tidak akan menjadi masalah. Itu sih salah satunya yang paling berkesan dan membuat saya, oh ini ya rasanya jadi seorang pemimpin. Jadwalnya diatur, disesuaikan. Karena kita juga memberikan pemahaman kepada guru yang lain, ini masalahnya begini, kalau tetap saya jadwalnya saklek tidak berubah, ya itu akan jadi masalah. Jadi masalah baru lagi. Itu. Itu artinya solusinya jadwalnya yang dirubah sesuai dengan kondisi guru lah. Terus selama ini dalam mengambil keputusan itu dalam etika itu atau didikan moral itu, adakah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu? Oke, kemarin ketika menjadi guru penggerak juga belajar sih langkah itu, tapi pada kenyataannya tidak semuanya secara terinci. Cuman memang ada hal-hal yang saya artinya terapkan di sekolah. Contohnya, saya tidak mau mengambil keputusan terburu-buru. Jadi harus benar-benar dipahami dulu. Ada nilai kebajikan yang bertentangan atau tidak di sana. Aktor yang terlibat itu seperti apa? Kita juga harus memikirkan perasaan dia, terus orangnya temperamen atau tidak. Jadi kita ujug-ujug artinya gini menjudge dia, tahu-tahu nanti malah jadi masalah dengan kita. Cara menghadapi orang dengan karakter yang berbeda itu susah, jadi tidak boleh langsung, apalagi kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan emosi, itu tidak boleh. Ketika kita dalam keadaan marah, saya selalu berusaha untuk diam dulu, kita mindfulness dulu, nanti kalau kita sudah tenang baru kita mulai langkah-langkahnya itu seperti itu. Kalau memang ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, bagaimana kita mengambil opsi tengah atau opsi trilema lah istilahnya itu kan. Seperti yang tadi kan, apakah gurunya akan diberhentikan kalau jadi honor, apa tetap tapi dia harus mengikuti aturan, atau kalau saya kan ngambilnya tengah-tengah, tetap dia boleh. Kalau tadi misalnya jalan kita sakla harus memberhentikan guru honor misalnya, pasti akan menimbulkan dampak yang baru, masalah yang baru. Jika terjadilah kekurangan tenaga kita. Kekurangan tenaga, di samping juga kita ada gap lagi dengan. Tapi kalau kita memaksa dia untuk mengatur aturan juga jadi masalah kan, dia kan kadang situasional tidak bisa datang selalu setiap hari pagi. Ya jalan tengahnya itu opsi trilemanya adalah menyesuaikan jadwal. Berarti tadi yang tangkap dari apa yang Bu Desa sampaikan itu, ternyata kita perlu juga mempelajari latar belakangnya masing-masing. Itu yang paling penting, latar belakang. Memperlakukan orang sesuai dengan karakternya. Karakternya. Tidak bisa disamakan. Terus Bu Desa, selama menjadi kepala sekolah itu, dalam mengambil keputusan itu, adakah langkah yang lebih efektif atau bisa juga dikatakan lebih cepat dalam menangani kasus-kasus dilema etika? Jalan ninja ya. Jalan ninja. Mungkin dengan cari referensi bisa ke atasan kita, atau pengawasnya, atau mungkin dengan rekan-rekan yang lebih senior yang sudah lebih dulu jadi kepala sekolah, atau bisa juga dari modul-modul guru penggerak itu kan ada tuh contoh kasus, kita tahu ada kasus yang mirip seperti itu. Tapi paling cepat menurut saya adalah kita berkomunikasi dengan sesama rekan guru. Itu paling cepat, terutama guru-guru yang lebih senior dari kita, yang mereka kan sudah banyak tuh pernah melihat, walaupun tidak ikut menyelesaikan, pernah melihat kalau orang yang seperti ini cara mengatasinya bagaimana, kasus berbeda cara mengatasinya bagaimana.
untuk berkonsultasi dengan dengan rekan sejawat atau guru. guru senior gitu. Misalnya kalau terkait dengan kasus siswa, tadi kan ibu desa itu melibatkan rekan sejawat atau teman guru. Pernah tidak melibatkan dengan orang tua atau siswa itu sendirilah? Oh sudah pasti, itu sudah pasti. Kalau seandainya di sekolah, pertama saya pasti akan berkomunikasi dengan siswanya. Siswanya dari guru ada laporan ke kepala sekolah, kita panggil siswa, tapi keduanya yang terlibat seperti itu dipanggil, biarkan mereka berbicara sesuai dengan sudut pandangnya mereka masing-masing. Kalau tidak ditemukan jalan tengah, baru kita libatkan orang tua. Itu sudah pasti. Berarti semua komponen yang memiliki kepentingan itu dilibatkan ya, entah di siswa, orang tua maupun warga sekolah ya. Terus dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, kasus dilema etika nikah atau rujukan moral itu, apakah Bu Desa memiliki tata kelola atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan masalah itu, misalnya khusus hari apa atau terprogram ya? Kalau jadwal tidak ada. Tidak ada. Tetapi sekali lagi ketika ada kasus atau ada masalah tidak langsung pada saat itu diselesaikan, tapi diselidiki dulu. Diidentifikasi apa? Minimal ya beberapa jam sebelumnya. Pernah waktu itu ada kasus, ada orang tua yang protes di grup kelas, katanya ada anak yang sembarangan naruh makanan yang sudah kadaluarsa di dalam tas anaknya. Jadi dia bahasanya sudah tidak baik di gini. Akhirnya saya selidiki dulu nih, dia kan foto tuh makanannya yang kadaluarsa apa, kantin dulu. Kira ada jual ini enggak? Oh itu tahun semester lalu saya jual. Tapi kalau sekarang tidak, karena itu tidak laku, lama lakunya. Oh gitu. Oh jadi kalau sebenarnya dia lupa naruh di tasnya, tapi baru ketahuan setelah selesai libur panjang itu, baru dia lihat ada makanan itu di tasnya dia. Sebenarnya dia tuh yang beli. Saya tanya muridnya siapa yang dijemput ke sekolah, pas pulang sekolah dia jalan kaki atau dijemput karena rumahnya agak jauh. Dijemput kadang neneknya, kadang kakeknya. Ya, seperti kalau sudah ada bukti-buktinya itu terkumpul, barulah panggil orang tuanya. Seperti ini Pak, kemungkinannya begini. Sehingga kita tidak hidup-hidup menyalahkan murid pas jual. Masa saya udah punya niat kriminal untuk meracuni temennya, taruh makanannya. Murid-murid anak kecil itu kan makanan miliknya dia aja nggak boleh dibagi gitu, ngajak dia sengaja naruh makanan untuk meracuni temennya, kan nggak mungkin. Berarti yang tangkap dari penyampaian Bu Desa itu, jika ada masalah entah itu kasus dilema etika atau yang lainnya, artinya Bu Desa tidak langsung menyelesaikan, artinya tidak langsung dipecahkan, artinya dipanggil, artinya Bu Desa itu melakukan treatment dulu ya, diidentifikasi ya, diselidiki kemungkinan apa yang menyebabkan itu terjadi, itu dulu dicari. Apakah itu memang penyebabnya dari siswa itu sendiri, entah itu dari orang, dari rumah, dari orang tua ya. Jadi dilakukan treatment dulu, diidentifikasi dulu, dicari akar permasalahannya. Terus dalam menyelesaikan permasalahan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain membantu Bu Desa untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan itu? Lebih banyak rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru guru itu sumber informasi. Dan anak-anak juga itu juga membantu informasi. Yang tahu kejadian di kelas itu seperti apa kan anak-anak. Jadi tidak hanya anak yang terlibat saja yang kita beri informasi, kita juga perlu orang ketiga yang membantu. Siapa tahu orang ketiga mengetahui akar permasalahannya, entah itu dari temannya sendiri, dari rekan guru atau orang tua sendiri. Itu kan membantu Bu Desa dalam mengambil keputusan, mempermudah kita. Nah, terus adakah tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Artinya apakah ada mungkin dari rekan, dari teman untuk memperoleh informasi itu ada hambatan? Tidak terlalu sih, tantangannya paling kalau misalnya masalah itu berkaitan dengan
ketika ada orang tua yang merasa nah, Ya. itu yang paling susah. Plus kita tidak bisa memberikan bukti bahwa anaknya Salah. selalu enggak. Tapi sekarang tidak lagi. Semenjak saya punya CCTV. Berarti. Jadi tiap kelas itu. Jadi pengalaman Ya, tahun ya. kemarin yang pokoknya pasti ini adalah satu siswa yang orang tuanya yang kekeh gitu, kalau anaknya selalu jadi korban Ya, ya. bully, padahal dia yang Ya. bully kayak gitu modelnya. Tapi bully anak-anak Ya, nggak tahu biasa. kan biasa, Biasa. tapi selalu dibesar-besarkan. Sekarang kan sudah ada. Berarti sangat membantu itu dalam Membantu pemasangan sekali, CCTV iya. ya. Sekolah ramah anak Ya, itu ya. kan dari rekomendasi ada CCTV. Ya, ya. Kelas saya juga. Oke, ini pertanyaan terakhir Desa. Selama menyelesaikan permasalahan itu yang terkait dengan nilai etika itu, pembelajaran apa yang bisa dipetik atau yang lebih gampang deh yang bisa dikatakan perasaannya gimana setelah bisa menyelesaikan berbagai kasus-kasus, entah itu dari kasus anak sendiri, kasus dari guru atau rekan sejawat, gimana sih perasaan setelah mampu menyelesaikan kasus-kasus itu? Yang jelas kedewasaan kita itu diuji di sini Ya. dan dimatangkan. Karena menurut saya masalah itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi lebih dewasa. Kita sebagai kepala sekolah kan ibaratnya jadi orang tua Ya. orang yang dituakan Ya. gitulah istilahnya di sekolah. Artinya kepala sekolah itu menggambarkan sebuah lembaga yang kita pimpin. Betul, dituakan di sini. Jadi kita harus jadi lebih bijaksana, Ya. lebih sabar, tidak maksudnya tidak merasa berusuh Ya. seperti itu. Apalagi sudah ada rambu-rambunya yang Rambu-rambunya. 9 langkah itu. Ya, ya. Jadi ingat aja itu terus, jadinya kita tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga ketika masalah itu sudah terselesaikan sudah pasti lebih Ya. lega ya. Lebih tidak ada beban lagi dalam pikirannya kita seperti itu. Ya. Itu perasaan Bu Desa yang dialami ya selama menghadapi berbagai kasus terkait dengan dilema etika, merasa diri lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana, lebih sabar. Terus dari penyelesaian kasus itu pelajaran apa sih yang bisa dipetik? Bahwa kita tidak boleh memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa dan dalam keadaan yang emosi yang tidak stabil. Yang tidak stabil. Harus mindfulness dulu. Mindfulness dulu ya. Itu yang paling penting. Ya, harus benar-benar diputuskan dengan matang. Ya, keputusan yang matang itu diambil ya dalam keadaan yang tenang, sadar. Ya. Berarti dalam mengambil keputusan itu kita tidak boleh menonjolkan ego ya, betul. Apalagi dalam keadaan emosi. Ya. Baik, terima kasih Bu Desa sudah berbagi informasi terkait penyelesaian kasus dilema etika atau rujukan moral. Tadi dari pemaparan Bu Desa yang lihat sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal dalam menyelesaikan berbagai masalah, entah itu masalah kasus yang berkaitan dengan siswa, dengan guru atau orang tua siswa. Sangat menginspirasi saya sendiri. Semoga dapat yang terapkan, entah itu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas atau suatu saat jika posisi yang sama seperti Bu Desa sebagai pemimpin sekolah. Terima kasih. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi